Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana kita kembali dipertemukan di salah satu taman di antara taman-taman surga, yaitu di majlis ilmu yang mulia. Sebuah majlis yang mengkaji ayat-ayat Al-Quran di dalamnya dan diajarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utama. Tidaklah ada satu kaum yang mereka berkumpul dalam salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan berikan ketenangan untuk mereka. Allah akan meliputi dengan rahmatnya. Malaikat akan menaungi mereka dan mereka akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah para malaikatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'at qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada satu kaum yang mereka berkumpul di dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballahi, mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkan di antara mereka. Illa nazzalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan ketenangan untuk mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan meliputi dengan rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, malaikat menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah para malaikatnya. Semoga kita semuanya termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwa majlis kita ini adalah majlis yang penuh dengan ketenangan, majlis yang diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan majlis yang akan mengukurkan dosa-dosa dan memudahkan orang-orang yang berada di dalamnya untuk masuk ke dalam surga Firdaus Al-A'la. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tafsir surat Az-Zariyat, surat yang ke-51, terdiri dari 60 ayat. Surat ini Allah turunkan sesudah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ahqaf, dan ijma' para ulama bahwasannya surat ini adalah surat Makkiyah. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Masir fi ilmi tafsir, beliau mengatakan hiya makkiyatun bi ijma'ihim. Surat Az-Zariyat adalah surat Makkiyah dengan ijma' para ulama. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa di antara ciri-ciri surat Makkiyah biasanya diawali dengan sumpah atau al-huruful muqata'ah. Maka pada surat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan beberapa lapis sumpahnya. Kenapa ayat-ayat Makkiyah diawali dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala? Karena ayat Makkiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, sehingga mad'unya, orang yang didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah orang-orang kafir yang tidak percaya dengan kebenaran Al-Qur'an, sehingga datanglah Al-Quran dengan uslub sumpahnya yang menunjukkan bahwa apa yang akan disampaikan menunjukkan sesuatu yang penting,
bagi kehidupan manusia. Dan objek yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah objek yang utama dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadz-dzariyati dzarwa. Demi angin yang menerbangkan debu dengan kuat. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan angin. Karena angin ini mendatangkan kemaslahatan yang banyak untuk manusia. Dengan adanya angin maka manusia bisa bernafas. Dengan adanya angin maka tumbuh-tumbuhan bisa berbuah. Dan sekian banyak manfaat yang lainnya. Dan salah satunya adalah anginlah yang nanti akan disebutkan bahwa anginlah yang menggerakkan awan. Sehingga awan yang mengandung hujan bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Bahkan dari satu kota ke kota yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada ayat yang kedua, falhamilati wiqra, demi awan yang mengandung air hujan. Awan itu di dalamnya ada air hujan yang sangat berat. Kita bisa bayangkan ketika terjadi hujan yang sangat lebat, yang itu kalau ditimbang maka sekian liter ya air yang Allah turunkan di muka bumi ini, berarti di awan sana itu ibarat sebuah tandon raksasa yang ada air di dalamnya. Dan antum bisa bayangkan bagaimana awan itu bisa berpindah karena dia mengandung air yang sangat banyak sekali. Maka awan yang mengandung air yang berat itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumpah. Dan hujan mendatangkan banyak manfaat bagi manusia, bisa menyirami bumi, bisa mengalirkan sungai, manusia dan binatang bisa hidup dengan adanya hujan itu. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah, fal jariyati yusra, demi kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. Kapal yang berlayar di lautan itu bisa berjalan dengan mudah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan lautan itu tenang, ombaknya tidak menenggelamkan. Ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kapal itu zaman dulu ya, bergerak juga dengan hembusan angin. Jadi zaman dulu yang masih pakai layar itu, maka kapal-kapal itu bergerak dengan hembusan angin. Sebagaimana awan juga bergerak dengan hembusan angin. Kapal ini salah satu kelebihannya bisa mengangkat rizki-rizki manusia berupa makanan, pakaian dan yang lainnya, dan dia bisa memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan jumlah yang besar. Jadi kalau kita lihat ya, barang-barang yang berat itu pengirimannya pakai kapal, bukan pakai pesawat, karena tidak mampu. Kapal bisa memuat muatan-muatan yang sangat berat. Perjalanan kapal ini itu didukung dengan berbagai fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Laut yang tenang dan angin yang yang bisa menggerakkan dan tidak adanya gelombang yang bisa menenggelamkan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah yang keempat dengan menyatakan fal muqassimati amra, demi para malaikat yang membagi rizki, demi para malaikat yang menurunkan hujan, yang dengan hujan itu maka negeri-negeri bisa hidup, tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh, dan berbagai rizki-rizki yang lainnya yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat untuk membaginya. Baik, kita coba ulang dulu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 hal. Apa tadi yang pertama? Bersumpah dengan angin. Kemudian yang kedua dengan awan. Yang ketiga dengan kapal yang berlayar, dan yang keempat demi malaikat yang membagi urusan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 hal tadi menunjukkan perbuatannya dan kemampuannya dalam melakukan sesuatu. Jadi sesuatu yang berat itu bisa dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui angin, kapal bisa bergerak juga melalui angin, dan itu semua maslahat untuk manusia, yang merupakan penyebaran rezeki untuk manusia. Maka setelah menyebutkan sumpah-sumpah itu, Allah menyatakan ya, ini jawabnya, innama tu'aduna la shadiq.
Allah ingin mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian pasti benar. Sebagaimana mungkin manusia tidak berpikir bagaimana awan itu bisa bergerak yang membawa angin, membawa air yang sangat banyak, bagaimana mungkin kapal tidak tenggelam dengan muatan yang sangat berat, demikian pula kejadian yang Allah janjikan itu pun pasti mungkin akan terjadi, yang sebagian orang tidak meyakininya. Apa yang Allah janjikan untuk manusia berupa hari kebangkitan, hari pembalasan, berupa surga dan neraka, yang itu semua pasti benar dan tidak ada kedustaan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para makhluknya dan menyatakan apa yang Allah janjikan pasti akan terjadi berupa hari kiamat dan pembalasan amal yang terjadi setelahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa innad dina lawaqi. Sesungguhnya ad-din, yaitu hari pembalasan, hari tegakkannya keadilan itu lawaqi, pasti terjadi. Jadi untuk menyatakan dua hal, bahwasanya apa yang Allah janjikan itu pasti benar dan hari pembalasan hari kiamat pasti terjadi. Maka ini menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dipungkir lagi. Hanya untuk mengatakan bahwa yang Allah janjikan pasti benar, yang hari kiamat pasti terjadi, diawali dengan 4 lapis sumpahnya. Kemudian Allah pun menyebutkan dengan lamut taukid, wa innad dina, dan sesungguhnya ad-din lawaqi, adalamnya. Artinya sesuatu yang tidak bisa diragukan lagi, tidak bisa dibantah, itu adalah sebuah kebenaran yang mustahil untuk tidak terjadi. Itu pasti akan terjadi. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali bersumpah lagi, was-samaa'i dzatil hubuk, demi langit yang memiliki hubuk. Hubuk ini adalah jamak dari habikah. Jadi kayak torik, habik ya, torik itu jamaknya turuk. Nah, habik itu turuk, hubuk begitu jamaknya. Jadi hubuk artinya langit itu punya jalan-jalan, punya garis-garis orbit seperti padang pasir yang diterpa angin. Jadi kalau di padang pasir itu ada angin yang berhembus, nanti akan membentuk garis-garis begitu. Nah, hubuk itu kayak gitu. Jadi garis-garis yang teratur, yang tidak akan berbenturan antara satu dengan yang lainnya. Di langit sana itu ada hubuk, ada jalan-jalan. Jalannya tiap-tiap makhluk atau benda-benda langit yang berjalan dengan tempat edaran mereka. Intinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwa langit itu punya hubuk, punya jalan-jalan, benda-benda yang ada di langit. Taib. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit yang memiliki hubuk, yang memiliki jalan-jalan? Allah menyatakan innakum lafi qaulim mukhtalif. Sesungguhnya kalian benar-benar dalam keadaan yang berbeda pendapat. Artinya orang-orang kafir, mereka berbeda pendapat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Al-Qur'an. Sebagian orang kafir mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tukang sihir. Sebagian lagi mengatakan beliau ini tukang ramal. Sebagian lagi yang mengatakan beliau ini orang gila. Sebagian mengatakan beliau ini adalah penyair. Dan sebagian mengatakan beliau ini adalah pendusta. Semua julukan-julukan ini enggak sama. Antara tukang sihir beda dengan tukang ramal. Dua profesi yang berbeda. Tukang sihir dia bisa menyihir orang. Dua orang yang asalnya saling mencintai bisa saling membenci. Tukang ramal meramal masa depan atau meramal sesuatu yang telah jadi, beda. Demikian pula orang gila tidak mungkin ucapannya bisa dipahami. Ucapannya ngelantur ke sana kemari. Demikian pula penyair tidak mungkin orang gila. Dan pendusta tidak mungkin mengatakan kebenaran. Artinya begini, khawatirillah. Sebagaimana mereka ini punya julukan yang tidak satu, dan julukan ini tidak ketemu, bukan satu dari yang lainnya, maka seperti itulah gambaran garis-garis yang ada di langit.
Tidak akan benturan antara satu dengan yang lain. Ini berbeda, mereka punya jalur sendiri. Ketika mereka memiliki julukan yang berbeda, berarti mereka sedang berbeda pendapat. Karena selalunya ketika mereka sepakat, tentunya semua akan menyatakan dengan satu julukan. Oh, fulan kada, fulan begini. Ternyata julukannya beda-beda. Ini menunjukkan bahwasanya mereka berbeda pendapat dan menunjukkan bahwa mereka berada di atas kebatilan. Karena seharusnya kalau mereka itu benar, maka semua akan sepakat dengan satu ucapan. Seperti misalnya ketika seorang, misalnya dia tidur kemudian bangun-bangun jam 9 pagi misalnya, sepakat orang akan mengatakan hari ini siang hari, tidak ada yang mengatakan malam hari. Artinya ketika itu benar, maka semua akan sepakat tanpa diperintah. Sedangkan mereka ini berselisih, menunjukkan bahwasanya mereka berada di atas kebatilan dan Nabi SAW berada di atas kebenaran. Kemudian tentang Al-Quran juga demikian. Mereka kadang mengatakan Al-Quran itu adalah syair, kadang mengatakan isinya sihir yang dipelajari, kadang mereka mengatakan dongeng orang-orang terdahulu. Seandainya yang benar itu satu, maka mereka sepakat dengan satu ucapan. Oh, adalah begini. Dan ternyata mereka berbeda. Ini menunjukkan bahwa julukan-julukan itu menunjukkan mereka ini berbeda pendapat dan mereka tidak berada di atas kebenaran. Jadi perkataan yang bermacam-macam menunjukkan mereka ragu, mereka di atas kebatilan. Ucapan yang berbeda-beda, bahkan saling bertolak belakang, menunjukkan bahwa ucapan itu batil dan tidak benar. Karena kebenaran tidak mungkin saling bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya. Kalaulah kita boleh ya membantah ya, sekedar bantahan sederhana, sebelum diangkatnya Nabi Muhammad SAW, beliau pernah mendapatkan julukan yang mulia, yaitu Al-Amin. Bahkan ketika Ka'bah direnovasi, diperbaiki, maka para kabilah berselisih siapakah orang utama yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Maka sepakat semua memilih Rasulullah Muhammad SAW. Artinya beliau punya track record yang luar biasa. Setelah beliau dinobatkan menjadi seorang nabi, kemudian dikatakan beliau pendusta. Bagaimana mungkin? Kemudian beliau dikatakan sebagai penyihir. Sihir itu dipelajari. Tidak ada sihir yang langsung datang. Sejak zaman Nabi Sulaiman, yang mana datang para malaikat yang menjadi fitnah waktu itu, sihir dipelajari. Dan Nabi tidak pernah belajar sihir. Mereka tahu. Bahkan mereka kenal dengan Nabi SAW sebagaimana mereka kenal anaknya sendiri. Karena Nabi bukan orang lain. Nabi itu orang Quraisy, orang Arab, bukan orang dari luar Arab. Sehingga mereka tahu sebenarnya track record beliau SAW. Sehingga ketika mereka memberikan julukan, itu menunjukkan mereka dalam keraguan dan mereka berada di atas kebatilan. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'faku anhu man ufik. Dipalingkan dari beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an, man ufik, orang-orang yang dipalingkan. Jadi kita beruntung, kita tidak pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu bagaimana Al-Qur'an dulu diturunkan, tapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman. Betapa banyak orang-orang kafir yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam tahu beliau diutus menjadi seorang nabi. Mereka meyakini kebenaran. Bahkan disebutkan dalam beberapa kitab sirah, orang-orang kafir sengaja mendekati Nabi untuk bisa mendengarkan bacaan Al-Quran. Karena mereka nyaman dengan Al-Quran. Tapi mereka dipalingkan dari Al-Quran. Mereka dipalingkan dari iman sehingga mereka pun berada di dalam kekufuran. Ingat bahwasanya nikmat iman adalah nikmat yang mahal. Seandainya Fir'aun tahu berharganya nikmat iman ini, maka dia akan letakkan tampuk kepemimpinannya kepada siapa yang bisa memberikan keimanan itu. Seandainya Qarun tahu mahalnya iman ini, maka Qarun akan bayar iman ini dengan semua hartanya. Karena nanti pada hari kiamat tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang dari siksaan berat di neraka kecuali dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Demi yang jiwaku berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah.
Tidaklah mendengar aku dari umat ini Yahudiyun wala Nasraniyun, baik ia seorang Yahudi yang sebelumnya dia belajar Taurat, maupun dia seorang Nasrani yang belajar kitab Injil, thumma yamutu, kemudian dia meninggal dunia, walam yu'minu billadzi ursiltu bihi, dalam keadaan dia tidak beriman dengan Islam yang aku bawa. Meskipun dia dulu tokoh Yahudi, dia pendetanya Nasrani, tapi dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa. Apa kata Nabi? Illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti menjadi penghuni neraka. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika dia melihat seorang pendeta yang sudah tua renta, yang dihabiskan usia mudanya di gerejanya, dia tidak menikah demi keyakinannya. Maka ketika Umar melihat pendeta semacam itu, dia mengatakan amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Orang ini dia letih dalam hidupnya, dia mengikuti apa yang diyakininya, tapi tasla naran hamiyah, dia akan dilemparkan ke neraka yang menyala-nyala. Rugi dia tidak merasakan kenikmatan dunia dan diancam dengan neraka. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak makhluknya, maka kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah Islam dan sunnah. Hidayah yang sangat mahal, yang tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Dan kita beruntung bahwasanya kita diberikan hidayah untuk tidak mengikuti kebanyakan, tapi mengikuti kebenaran. Karena kebenaran itu meskipun sedikit, maka dia adalah tetap kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Seandainya kalian mengikuti mayoritas penduduk bumi, niscaya kalian akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-10, Qutilal kharrasun, binasalah orang-orang yang banyak berdusta, dan menduga-duga, dan mereka punya keraguan dan kebimbangan. Mereka tidak yakin dengan apa yang dipercayainya. Siapa kharrasun? Allah sebutkan, Allah jelaskan pada ayat yang setelahnya, alladzina hum fi ghamratin sahun. Kharrasun yaitu orang-orang yang tenggelam dalam kejahilan dan kelalaian. Orang-orang yang terbuai dalam kejahilannya, ketidaktahuannya, dan mereka diliputi dengan kejahilan dari banyak sisi. Kalaulah ada orang yang dia tidak tahu tentang cara membuat makanan, membuat adonan kue gitu ya, dia tidak berilmu dalam masalah itu, maka dia akan tersesat. Maka dia tidak akan bisa membuat makanan yang nikmat. Ketika seorang tidak tahu bagaimana memperbaiki sesuatu, dia punya ilmunya, maka seandainya dipaksa, maka justru akan rusak barang itu. Itu masalah dunia. Bagaimana ketika ada seorang hamba, dia tidak tahu jalan-jalan yang bisa mengantarkannya ke surga, maka bagaimana mungkin dia bisa selamat di kehidupan setelah kematiannya? Kejahilan ini akan menyesatkan orang. Dan barang siapa yang tidak merasakan pahitnya belajar di masa muda, dia akan merasakan pahitnya kejahilan di masa tuanya. Sehingga beruntunglah ketika ada seorang muslim yang Allah mudahkan untuk belajar. Ketika dia diberikan ilham, diberikan taufik untuk mau hadir di majelis ilmu, itu pertanda Allah kehendaki kebaikan untuknya. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, niscaya Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Dan seorang tidak akan mungkin paham agama kecuali dia luangkan waktunya untuk duduk di majelis ilmu yang mulia. Sehingga nikmat kita bisa duduk bersama di salah satu taman di antara taman-taman surga, yaitu di majelis ilmu yang mulia. Kemudian yang kedua, orang-orang kharrasun selain mereka ini dalam kejahilan, terutama jahil dalam masalah agama, maka mereka ini sahun adalah orang-orang yang lalai dari urusan akhirat. Mereka tidak memperdulikan kehidupan akhirat. Seharusnya manusia ini di kehidupan dunianya ini adalah waktu untuk berbekal. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan bahwa manusia ini seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Beliau menyebutkan dalam hadisnya,
kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan. Orang yang asing itu dia tidak nyaman ya. Bahasa kita tidak kerasan di tempat yang dia berada. Dia pengen segera pulang. Jadi kalau antum ini safar, apalagi safarnya lama, kita pengen segera pulang lihat anak, ketemu dengan keluarga, ketemu dengan rekan-rekan kita di rumah kita, senang gitu ya. Demikian pula orang yang musafir, dia berpikir supaya segera kembali dan membawa kembali sesuatu yang bermanfaat untuk dia. Demikianlah kehidupan dunia. Kita ingin dikembalikan ke surga. Sebagaimana dulu bapak kita Nabi Adam pernah dimasukkan ke dalam surga. Kita ingin segera kembali ke kampung halaman kita di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dunia hanyalah dijadikan sebagai pijakan untuk beramal, untuk berbekal di perjalanan panjang. Kalaulah ada seorang yang safar 5 hari, ya 9 hari ya kalau umrah ya, 12 hari kalau paket panjang. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk haji dan umrah ya. Itu Masya Allah perjalanan yang sangat luar biasa. Itu antum akan merasakan minimal antum bawa 2 koper ya. Ada pakaian ya, macam-macam. Ini perjalanannya 9 hari. Itu sudah antum bawa uang ya, bawa ATM kalau ada apa-apa. Ini kehidupan dunia. Sedangkan kita akan melakukan perjalanan panjang yang tidak bisa kembali. Ketika seorang kehilangan bekalnya, dia kelupaan bekalnya, maka dia akan menyesal di sana. Dan orang-orang yang sahun dia tidak peduli itu. Jadi bayangkan ada orang safar dia tidak siapkan bekalnya. Dia tidak siapkan baju gantinya. Dia tidak siapkan berbagai perlengkapannya, maka dia akan merasakan kesulitan. Itu di dunia. Bagaimana kiranya ketika di kehidupan setelah kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'aluna ayyana yaumuddin." Jadi mereka ini karena mereka tidak percaya dengan hari ad-din, mereka mengatakan ayyana yaumuddin. Kapan kiranya hari kiamat, hari pembalasan itu terjadi? Artinya apa mungkin dunia ini akan hancur, dunia akan rusak? Maka mereka bertanya dengan nada celaan. Yaumahum 'alan nar yuftanun. Kemudian Allah menjawab pertanyaan dari mereka, yaumuddin, hari pembalasan, hari kiamat adalah yaumahum 'alan nari yuftanun, yaitu hari di mana ketika mereka disiksa di dalam neraka. Hari di mana mereka itu disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Siksaan lahir dan batin. Fisiknya disiksa dan batinnya itu disiksa, jadi dengan dicela. Jadi ada namanya taubih ya. Jadi ucapan-ucapan celaan, ucapan-ucapan penghinaan kepada mereka. Jadi sudah fisiknya ini disiksa, batinnya pun juga disiksa ya wal iyadzubillah. Dan mereka ini disiksa dalam neraka, dibakar di atas api yang menyala-nyala. Kemudian dikatakan oleh para malaikat, ini siksaan batinnya ya, dzuku fitnatakum, rasakanlah siksaan kalian ini. Hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun, inilah siksaan yang dulu kalian minta disegerakan. Orang-orang kafir ya dulu ya sering mengatakan begini, kalau kalian benar turunkan azab kepada kami, buktikan kalian benar dengan nurunkan seperti ini. Mereka minta istijal supaya diturunkan azab. Ketika nanti pada hari kiamat mereka disiksa, maka akan dikatakan kepada mereka, dzuku fitnatakum, rasakan siksaan kalian ini. Hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun, ini loh siksaan yang dulu kalian minta disegerakan. Sekarang rasakanlah siksaan ini. Tubuhnya disiksa, batinnya dihina. Jadi siksaannya itu siksaan 2 lapis, siksaan badan dan siksaan batin. Itu orang-orang yang tidak beriman dengan hari pembalasan, yang tadi dalam keraguan, dalam kebimbangan. Kemudian sekarang Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang beriman. Dan biasa Al-Qur'an itu datang dengan berita tentang surga, tentang neraka, dan datang juga berita tentang surga. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan amalan-amalan penghuni surga. Kalau tadi disebutkan amalan penghuni neraka, mereka dalam kebimbangan, mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan dan seterusnya. Maka setelah ini atau sekarang ini kita akan bahas tentang sifat orang-orang yang bertakwa yang akan dimasukkan ke dalam surga.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yang mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, fi jannati wa uyun. Mereka di dalam surga yang penuh dengan mata air, yang dalam surga, dalam taman-taman surga, wa uyun, dan mata air surga yang mengalir. Kita tahu di surga itu ada 4 sungai besar, ada sungai dari air tawar, wa anharum mim ma'in ghairi asin, ada sungai dari khamr, wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin, yang nikmat untuk diminum, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh, ada sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, susu murni, wa anharum min asalim musaffa, dari sungai yang murni, sungai madu yang murni. Itu sungai besarnya, kemudian terpancar lagi sungai-sungai kecil atau mata air kecil sampai masuk ke rumah-rumah mereka. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minha tufajjaru anharul jannah. Dari 4 sungai besar itu tercabang lagi. Jadi sungai-sungai kecil sampai masuk ke rumah-rumah mereka. Jadi mereka bisa minum khamr, susu, madu, dan air tawar yang sangat luar biasa. Bahkan mereka tidak mengambil sendiri. Mereka sudah ada pelayan yang siap menyiapkan minuman dengan takaran yang pas. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Insan, ditakar dengan takdiran, dengan takaran yang pas. Takaran yang pas itu yaitu takaran yang tidak membuat orang kurang, jadi karena masih belum puas, dan tidak membuat orang itu kekenyangan. Orang itu kalau minum ada 2 keadaan ya. Kalau dia nggak pas ya, bisa dia kurang, masih haus, atau dia ini kekenyangan ya, kekenyangan. Dan itu dua sifat yang nggak nyaman. Yang pas itu dia minum dengan takaran yang tepat, dan itu sudah ditakar oleh para pelayan-pelayan ada di surga. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akhidina ma atahum rabbuhum." Mereka ini mengambil pemberian dari Rabb mereka berupa kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Kanu qabla dzalika muhsinin. Dulu orang-orang ini, itu orang yang bertakwa yang dimasukkan ke dalam surga itu, dulu mereka itu muhsinin. Mereka berbuat kebaikan. Mereka melakukan sebuah amalan kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun dimasukkan ke dalam surga. Taib, apa kebaikan mereka? Ini salah satu contoh tafsiran ayat dengan ayat yang muttasil ya, yang bersambung. Allah sebutkan pada ayat-ayat setelahnya tentang muhsinin, tentang ihsan yang dilakukan oleh orang-orang penghuni surga sehingga mereka dimasukkan ke dalam surga. Sehingga secara tidak langsung Allah ingin mengatakan, kalaulah kalian ingin dimasukkan ke dalam surga, yang di surga itu ada taman-taman yang indah dan mata air yang terpancar, maka lakukanlah amalan-amalan ini. Karena dulu penghuni surga itu mereka melakukan ihsan seperti ini. Apa itu? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Artinya mereka itu bangun di malam hari untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bangun tahajud, mereka bangun qiyamul lail di malam hari. Dan di antara kebaikan yang utama dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah salat malam, adalah salat tahajud. Dan itu menunjukkan keikhlasan dan kesesuaian antara hati dengan lisan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afdhalus salati ba'dal faridati salatul laili. Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Jadi salat yang besar pahalanya selain salat fardu adalah salat tahajud. Karena itulah amalan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk istiqamah di dalam salat tahajud. Salat malam merupakan amalan yang akan masukkan, yang dapat masukkan seorang ke dalam surga. Apa kata Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam adalah seorang ulama Yahudi yang dia masuk Islam karena
memberikan 3 pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pertanyaan itu tidak akan bisa dijawab kecuali seorang Nabi. Abdullah bin Salam itu bertanya 3 hal. Yang pertama tentang apa tanda kiamat yang pertama kali muncul. Kemudian yang kedua, apa makanan penghuni surga yang pertama kali mereka rasakan setelah mereka melewati hisab yang panjang. Dan yang ketiga, bagaimana seorang anak bisa mirip bapaknya atau dia bisa mirip ibunya. Maka Nabi SAW mengatakan, baru saja aku diberitahu oleh Jibril jawabannya. Lalu spontan Abdullah bin Salam yang ketika itu masih belum beriman, dia mengatakan, huwa aduun minal Yahud. Huwa aduun, Jibril adalah musuhnya orang-orang Yahudi. Maka beliau menjawab pertanyaan dari Abdullah bin Salam. Dikatakan bahwa yang tanda kiamat yang pertama kali muncul adalah api yang keluar dari jurang Aden yang akan menggiring manusia ke Syam. Ini sebagai dalil bahwa tanda yang terakhir terjadi bukan terbitnya matahari dari barat, tapi keluarnya api yang akan menggiring manusia sampai ke Syam. Kemudian yang kedua, makanan yang pertama kali dinikmati penghuni surga ketika mereka melangkahkan kakinya di surga adalah ziyadatu kabidil hut, tambahan dari hati ikan paus. Itu hidangan pertama kali mereka. Kemudian yang ketiga, bagaimana seorang anak bisa mirip bapak dan ibunya, kata Nabi, apabila seorang suami mendatangi istrinya, kemudian maninya mengalahkan istrinya, maka anak itu akan mirip bapaknya. Kalaulah dia maninya dikalahkan oleh istrinya lebih dulu, maka anak itu akan mirip ibunya. Kemudian kata Abdullah bin Salam, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Salam itu beda dengan sahabat yang lainnya. Dia masuk Islam karena dia tahu kebenaran dan dia menguji Nabi dengan kebenaran yang tidak terbantahkan. Sehingga akhirnya dia pun masuk Islam. Lihat bagaimana pengalaman pertama Abdullah bin Salam ya, yang tadi kita katakan beliau adalah seorang ulamanya Yahudi. Kemudian setelah dia masuk Islam maka dia dicela oleh orang Yahudi. Setelah kejadian itu, Abdullah bin Salam mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yahudi ini orang yang suka berdusta. Kemudian kata Nabi, engkau bersembunyi di balik tembok. Ketika datang orang-orang Yahudi, Rasulullah tanya kepada mereka, bagaimana menurut kalian Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam adalah khairuna, sebaik-baik dari ulama-ulama kami, anak dari orang yang terbaik di kalangan kami. Itu kata orang-orang Yahudi. Kata Nabi SAW, bagaimana kiranya kalau Abdullah bin Salam masuk Islam? Kata orang Yahudi, tidak mungkin. Tidak mungkin Abdullah bin Salam masuk Islam. Kemudian keluar Abdullah bin Salam. Dia mengucapkan syahadat di hadapan orang-orang Yahudi. Spontan orang Yahudi yang hadir waktu itu mengatakan, syarruna, engkau adalah seburuk-buruk bangsa Yahudi dan seburuk-buruk keturunan Yahudi. Langsung dicela. Sebelumnya dipuji, kemudian langsung dijatuhkan oleh orang-orang Yahudi. Tayyib, lihat pengalaman Abdullah bin Salam ya, yang terkait dengan salat malam. Beliau mengatakan begini, lamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba ke Madinah, yang kata Anas bin Malik, tidak ada hari yang lebih indah bagi kami penduduk Madinah kecuali hari tibanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Itu hari yang paling indah buat kami. Dan tidak ada hari yang lebih hitam bagi kami penduduk Madinah kecuali hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi datang ke Madinah tahun 1 Hijriah, setelah beliau sempat bermalam di Kuba dalam 3 atau 4 malam, kemudian beliau berpindah ke Yathrib, ke Madinah saat itu. Injafalan nasu kibalahu. Maka manusia pun mengerumuni beliau, menemui beliau sallallahu alaihi wasallam. Waqila, dan mereka mengatakan, qad qadima Rasulullah, qad qadima Rasulullah, qad qadima Rasulullah. Rasulullah sudah datang ke Madinah, Rasulullah datang ke Madinah, Rasulullah datang ke Madinah. Diumumkan. Sehingga mereka berkumpul semua mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam karena saking gembiranya. Maka faji'tu finnasi li anzura. Kata Abdullah bin Salam, beliau orang Madinah. Maka aku pun datang mengikuti kerumunan manusia. Falamma tabayyantu wajhahu. Ketika aku sudah berhasil melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat apa kata Abdullah bin Salam nih. Kata beliau, araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzabin. Aku yakin ini wajah bukan wajah pendusta. Abdullah bin Salam belum beriman dia. Ketika melihat Nabi, dan dia seorang yang berilmu,
Dia katakan ini pasti bukan pendusta nih orang. Terlihat. Sehingga ketika orang-orang Mekah mengatakan pendusta, orang gila, itu nggak mungkin. Ini orang kalau fitrahnya masih murni, pasti tahu ini orang bukan pendusta. Bukan seperti ini wajah-wajah pendusta. Ini wajahnya orang yang jujur, orang yang baik. Ini Abdullah bin Salam loh ya. Artinya dia orang kafir asalnya, orang-orang Yahudi. Dan dia mengakui dengan kejujurannya. Kata beliau, araftu anna wajahu laisa biwajhin kadzdzab. Aku yakin ini bukan wajahnya seorang pendusta. Fakana awwala syai'in sami'tuhu takallama bi. Maka ucapan yang pertama kali aku dengar dari beliau ketika beliau pertama kali ke Madinah itu adalah sabda beliau. Jadi diingat-ingat sabda Nabi. Apa yang beliau sabdakan? Dan ini sangat dekat dengan kalimat Abdullah bin Salam, dengan nama Abdullah bin Salam. Nabi pernah mengatakan kepada para sahabatnya ketika datang di Madinah itu, pertama kali beliau mengatakan apa? Ya ayyuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu diyam, tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi SAW, wahai sekalian manusia, afsus salam, tebakarlah salam. Wa at'imut ta'am, berilah makan kepada yang lainnya. Wasallul arham, sambunglah hubungan silaturahmi kalian. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Bangunlah kalian di malam hari ketika manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Inilah ucapan yang tidak pernah dilupakan oleh Abdullah bin Salam. Sebuah ucapan yang sangat indah, yang berima, yang sesuai dengan nama Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Sehingga beliau pun akhirnya masuk Islam setelah menyatakan, memberikan 3 pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah azan ya? Belum ya? Baik, ana tambahkan 1 hadis kalau begitu. Baik, Allah Subhanahu wa taala menyediakan kamar-kamar istimewa di surga bagi orang-orang yang biasa melakukan salat malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati ghurafan." Sesungguhnya di surga itu ada sebuah kamar. Yura zahiruha min batiniha. Bisa tampak bagian luarnya dari dalamnya. Wa batinuha min zahiriha. Dan bagian dalamnya bisa dilihat dari bagian luarnya. Jadi kamar yang transparan, yang indah sekali. Kan di surga itu nggak ada surga kosong ya. Surga itu penuh dengan perabot yang indah. Ada yakutnya, ada mutiara-mutiara, bahkan ada bidadari. Jadi indah, orang bisa melihat bagian dalamnya, bisa melihat bagian luarnya. Untuk siapa kamar yang indah ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'addahallahu. Allah telah menyediakan. Ini juga sebagai dalil bahwa surga itu sudah ada sekarang. Karena kalau nggak ada, bagaimana disiapkannya? A'addahallahu, Allah sediakan liman at'amat ta'am, bagi orang yang suka memberi makan. Wa afsas salam, orang yang biasa menyebarkan salam. Wa shalla bil laili wan nasu niyam, dia biasa salat malam ketika manusia sedang tidur. Ini amalan yang pertama, yaitu melakukan salat malam, yang merupakan salah satu amalan penghuni surga. Baik, kemudian yang kedua, nanti kalau adzan diberitahu ya, kalau sudah isya ya. Oh sudah masuk. Baik, kita simak adzan dulu sebelum kita jelaskan amalan-amalan penghuni surga yang lainnya ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Tadi sudah kita jelaskan amalan yang pertama dari amalan penghuni surga, yaitu mereka biasa sedikit tidurnya di malam hari. Artinya mereka bangun untuk salat tahajud, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan ciri-ciri penghuni surga. Kemudian amalan yang kedua yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang indah, dengan air-air yang mengalir di dalamnya. Allah menyebutkan pada ayat yang ke-18, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka ini memohon ampunan. Artinya mereka tadi bangun salat tahajud sampai masuk waktu sahur, kemudian setelah itu mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum manusia ini boleh berdoa kapanpun, tetapi dari sekian banyak waktu yang mustajab, maka waktu yang paling mustajab adalah di sepertiga malam yang terakhir. Ada banyak waktu yang mustajab ya. Seperti di antara seperti misalnya di antara adzan dan iqamah. Sekarang ini waktu mustajab untuk berdoa. Kata Nabi, bainal adani, di antara dua adzan ada doa yang la yurad, yang tidak tertolak. Jadi sekarang ini berdoa mustajab. Ada waktu juga misalnya di waktu sujud. Kata Nabi SAW, ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa, karena itu adalah waktu yang paling besar kemungkinan dikabulkan. Kemudian ketika turunnya hujan, jadi ketika rintik-rintik hujan itu waktu yang mustajab juga. Ketika bertemunya dua pasukan, ketika di akhir-akhir waktu hari Jumat. Ada banyak waktu mustajab itu. Tapi dari sekian banyak waktu yang mustajab, yang paling mustajab secara waktu ya, bukan secara tempat. Kalau tempat ya di Mekah ya, itulah jadi tempatnya. Tapi ini waktu, secara waktu. Maka dari sekian banyak waktu yang ada, yang paling mustajab adalah di sepertiga malam yang terakhir. Kenapa? Karena waktu itu waktu spesial, waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Dan ketika itu doa yang paling utama untuk dipanjatkan adalah doa memohon ampunan. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul lailil akhir kulla lailatin. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun pada setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Coba kita hitung dulu ya. Sepertiga malam terakhir itu jam berapa ya? Anggap saja maghrib kita jam 6. Subuh anggap aja jam 4 gitu ya. 4 berapa sekarang tepatnya? 4.15 ya. Anggap aja jam 4 gitu ya, mudah ya. Jam 6 sampai jam 4. Berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 10 jam. 10 jam ini dibagi 3. Berarti jam 6, 7, 8, 9, setengah 10 itu sepertiga yang pertama. Kemudian 11, 12, jam 1, setengah 2 berarti ya. Setengah 2 berarti itu yang kedua. Berarti mulai setengah 2, berarti jam 2, 3, 4. Nah, jam 2, 3, 4 ini sepertiga malam yang terakhir. Nah, begitu, sederhana. Jadi waktu maghrib sampai subuh dibagi 3. Fayaqulu, maka Allah mengatakan ketika itu, Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, man yas'aluni fa'u'tiyahu. Barang siapa minta, maka aku akan memberinya. Man yad'uni fa'astajib lahu. Barang siapa yang memohon kepada aku akan mustajab, aku akan berikan apa yang dia minta. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Barang siapa yang minta ampunan, aku akan ampuni. Hatta yatlu al-fajru, sampai datangnya fajar sodik, sampai datangnya waktu subuh. Apa kata Abu Hurairah ya, sahabiyun jalil yang meriwayatkan hadis yang mulia ini? Hadis ini adalah hadis
muttafaqun alaih, hadis yang riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah ketika membawakan hadis yang mulia ini? Beliau mengatakan, "Falidzalika kanu yastahibbuna salata akhiril lail ala awwalihi." Maka dulu para salaf, para sahabat, mereka itu lebih suka untuk sholat di akhir malam daripada di awalnya. Jadi boleh antum sholat di awal malam. Kita boleh sholat witir, setelah sholat isya, boleh. Tetapi yang utama nanti yang terakhir. Karena apa? Karena supaya bertepatan dengan waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala dan waktu mustajabnya doa. Sehingga kalau kita boleh memberikan tips ya, minimal besok di 10 malam terakhir, semoga Allah mudahkan kita untuk iktikaf ya. Maka antum bisa merangkai amalan ini, yaitu pertama sholat malam, kemudian di sebelum sahur ya, ketika panitia sibuk nyiapkan makan sahur, maka kita doa. Doanya apa? Doa mohon ampunan. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di antara sifat orang-orang yang beriman itu adalah, sifat orang-orang penghuni surga adalah di waktu sahur mereka mohon ampunan. Mereka mohon ampunan para jamaah bukan setelah mereka bermaksiat, tapi setelah mereka melakukan sholat malam. Jadi setelah mereka melakukan kebaikan, mereka mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa jarak antara sahur dengan adzan subuh yang ideal? Diceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Ia mengatakan, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila shalah. Kemudian kami bangkit untuk salat subuh. Qultu, kata Anas bin Malik, kata Zaid bin Thabit, kam kana bainal adhani was sahur. Berapa jarak antara adzan subuh dengan sahur? Kata Anas bin Malik, qadru khamsina ayah. Sekitar orang membaca 50 ayat. 50 ayat itu kalau dibaca kira-kira berapa menit? 50 ayat itu seperti surat Adz-Dzariyat ini. 60 ayat Adz-Dzariyat. Ya sekitar itulah. Berapa menit kira-kira? Sekitar setengah jam kalau yang cepat. 15 menit ya, Masya Allah. Cepat banget berarti. Ya sekitar 1 jam sampai setengah jam lah. Itulah waktu yang ideal. Jadi kalau yang nggak nyiapin makan, maka tunggu aja setengah jam. Jadi kalau adzan subuhnya jam 4, setengah 4 mulai. Kayak gitu-gitu. Setengah 4 ya. Atau jam 3 kalau takut ngantri di kamar mandi. Intinya sekitar 50 ayat. Jadi sekitar 1 jam sampai setengah jam dari adzan subuh. Itu waktu yang paling utama. Baik, itu amalan kedua ya. Kemudian amalan yang berikutnya, amalan yang ketiga adalah wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Mereka ini sudah menyediakan harta yang akan diberikan kepada as-sa'il, orang yang meminta-minta, terang-terangan dia minta, dan al-mahrum, orang yang butuh tapi dia tidak meminta. Jadi orang ini sudah menyediakan ada uang untuk infak gitu. Untuk siapa? Yang minta. Sama orang-orang yang nggak minta karena menjaga ifah mereka. Taib, mereka sengaja menyiapkan bagian dari hartanya. Perhatikan, mereka sengaja menyimpan ini untuk infak kepada orang-orang dua tadi, yang sa'il dan mahrum. Dan disebutkan oleh Nabi, orang miskin yang sesungguhnya adalah orang yang tidak memiliki penghasilan yang mencukupi kebutuhannya meskipun dia tidak minta-minta. Jadi kadang kita tidak perlu tanya ya, antum miskin apa enggak perlu tanya. Tinggal dilihat aja kelihatan. Kalau dia profesinya ini, anaknya sebanyak itu, berarti kira-kira cukup apa enggak? Kalau enggak cukup, ini orang miskin. Nah, orang yang seperti ini yang disebut dengan mahrum. Orang yang butuh tapi dia tidak minta. Kita harus peka. Kata Nabi SAW, laisal miskin alladhi yatufu 'alan nasi tarudduhu luqmatu wa luqmatani wa tamratu wa tamratani. Orang miskin itu, kata Nabi, bukanlah orang yang keliling kepada manusia minta sesuap atau 2 suap nasi, atau minta sebutir 2 butir kurma. Belum tentu dia miskin. Bisa jadi dia miskin jiwanya. Dia kaya tapi dia miskin jiwanya, minta-minta.
Belum tentu itu. Kata Nabi, walakinnal miskin, akan tapi miskin yang sebenarnya, alladzi la yajidu ghinan, yang dia tidak punya kekayaan, yughnihi, yang mencukupi kebutuhannya, wala yuftanu bihi, yang dia ini tidak diketahui, fayutasaddaqu alaihi, agar orang-orang bisa bersedekah kepadanya, wala yaqumu fasa'alun nas, dan dia tidak bangkit minta-minta kepada manusia. Bukan, dia sebenarnya kurang, tapi dia tidak minta-minta kepada manusia. Jadi ciri orang-orang yang beriman, yang dijamin surga, yang dia akan dimasukkan dalam surga, ada 3. Yang pertama, dia sholat malam. Yang kedua, doa mohon ampunan di waktu kapan? Sahur. Dan dia sediakan infak untuk 2 orang tadi, yang minta dan yang tidak minta. Apa kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi setelah menyebutkan 3 amalan penghuni surga ini? Maka beliau menyimpulkan begini. Ayat-ayat di atas dalam kitabnya Aisaru Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir, kata beliau, kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ayat-ayat di atas menunjukkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa yang akan dimasukkan ke dalam surga. Dan mereka punya 3 sifat. Yang pertama, mereka senantiasa melakukan salat malam. Yang kedua, mereka istighfar di akhir malam, dan mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya, orang-orang penghuni surga itu baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan manusia. Itulah manusia yang akan dimasukkan ke dalam surga. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya, dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena mungkin kita akan bertemu ya pasca Ramadan insya Allah, maka kita mohon kepada Allah semoga kita dimudahkan untuk memasuki bulan Ramadan, dimudahkan untuk beramal di dalamnya, dan dimudahkan untuk mengamalkan ayat-ayat yang mulia ini. Kita bisa salat malam, kita bisa mohon ampunan, dan kita bisa berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.